Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Andriani dengan NIM 20107011 dari program studi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumentasi atau argumentatif terkait materi tentang sains, agama, dan Tuhan. Diawali dengan evolusi sains dalam masyarakat kuno, di mana awal mula pada zaman dahulu, orang-orang dalam melakukan sesuatu hal hanya mengandalkan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya bagi mereka, mitos berarti suatu cerita yang benar dan cerita itu milik mereka yang berharga, karena merupakan sesuatu yang suci dan bermakna menjadi contoh model tindakan manusia itu sendiri. Selain itu juga memberikan makna dan nilai pada kehidupan ini. Mitos bagi mereka sesuatu sejarah suci yang diwujudkan secara nyata melalui tindakan simbolis dan tingkah laku atau disebut dengan ritual. Misalnya peristiwa terjadinya gerhana matahari atau bulan pada zaman dahulu beranggapan bahwa hal ini terjadi karena raksasa memangsa bulan atau matahari. Oleh karena itu, manusia memuja dewa atau dewi tertentu dengan memberikan sesaji agar dewa bermurah hati memberikan panen yang berlimpah serta dijauhkan dari bencana. Meskipun hal tersebut dilakukan, pada kenyataannya penyakit, gagal panen, dan bencana sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemujaan terhadap dewa atau dewi merupakan hal yang mustahil dan mitos tersebut sangat tidak relevan. Jika berpikir secara logika, bisa dilakukan dengan pengamatan terhadap alam. Karena dengan ini akan menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Mulai melakukan pengamatan matahari terbit dari timur, panasnya terik matahari yang menguapkan air sehingga menjadi awan yang menyebabkan hujan. Dengan hujan bisa membasahi bumi dan menumbuhkan tanaman sehingga akan panen, sehingga bermanfaat sebagai sumber makanan. Dengan adanya rantai makanan ini secara tidak langsung merupakan suatu ilmu pengetahuan atau sains. Setelah mengalami evolusi, selanjutnya sains dan agama di abad pertengahan mulai berkembang. Dimulai dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno, membuat pengikut agama-agama baru berkembang dari generasi ke generasi sampai sekarang. Di Eropa, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut di bawah gereja, tetapi tidak di dunia Islam. Pada abad pertengahan, para ilmuwan muslim mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan. Di abad pertengahan ini, ilmuwan muslim justru menjadi penopang utama peradaban manusia sehingga berkembang saat ini. Setelah mengalami perkembangan di abad pertengahan, agama dan sains terus mengalami pertumbuhan. Penemuan sains di awal perkembangannya berasal dari lingkaran elit agama. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sains melibatkan sumber daya yang memadai, sehingga hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma-dogma agama. Artinya sama-sama memberikan kekuatan. Dengan Tuhan menciptakan alam, maka dengan akal dan pikiran manusia bekerja untuk membuktikan sempurnanya hukum yang mengatur alam dan dapat menemukan penemuan-penemuan melalui pengamatan alam atau bisa disebut dengan sains. Sains dan agama terus mengalami perkembangan dari abad ke abad. Lalu bagaimana keadaan agama dan sains di zaman mutakhir saat ini? Perlu diketahui, semakin berkembangnya sains, semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains seakan menjadi agama baru. Dengan sains yang semakin kuat masa kini, seakan sains menjelma menjadi lebih kuat daripada Tuhan. Bagaimana ilmu teori yang menyatakan proses penciptaan alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan? Jika kita melihat fenomena yang terjadi, hubungan agama dan ilmu pengetahuan tak seiring atau tak selamanya berjalan beriringan. Terdapat beberapa model hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pertama, agama dan ilmu pengetahuan saling mendukung, di mana sejumlah ayat Al-Quran secara jelas menjelaskan fenomena ilmu pengetahuan. Salah satunya proses penciptaan manusia yang jauh digambarkan sebelum ilmu pengetahuan mampu menjelaskan secara empiris. Tetapi di sisi lain terdapat perbedaan mengenai manusia pertama di bumi ini, terkait dengan turunnya Nabi Adam, dan teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Pada teori tersebut menjelaskan bahwasanya manusia merupakan evolusi dari seekor kera. Dengan begitu, teori dan agama pun tidak sama, tidak beriringan. Dengan begitu, kita harus mampu berpikir kritis terhadap teori-teori yang ada.
Dan jika kita telah lebih dalam lagi, bagaimana mungkin penemuan-penemuan itu terjadi jika tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Semua yang terjadi di semesta alam ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita harus mampu berpikir secara kritis terhadap sains. Orang bisa mengatakan bahwa sains tampak berhasil dalam kemajuan dunia ini. Tetapi demikian halnya dengan agama. Pencarian para ilmuwan muslim terhadap fenomena alam disebabkan bahwa mereka menganggap masalah sains ini merupakan salah satu cara terbaik untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.